Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita jumpa di Jejak Semesta 65 channel. Saya berharap bahwa kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita berharap bahwa kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Saudara sekalian, tepat tanggal 5 Februari 2022, kurang lebih 2 hari yang lalu, sebuah organisasi kemahasiswaan namanya Himpunan Mahasiswa Islam merayakan hari jadinya, hari kelahirannya atau hari dibentuknya organisasi itu 75 tahun yang lalu. Tepat 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tahun 1945, dan 2 tahun kemudian Himpunan Mahasiswa Islam didirikan oleh pendiri utamanya adalah atau penggagas utama organisasi ini adalah almarhum Profesor Laframpane. Saudara sekalian, bagi dunia kepemudaan, aktivis dunia kepemudaan atau kemahasiswaan di Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam bukanlah sesuatu organisasi yang asing bagi mereka. Tapi Himpunan Mahasiswa Islam nyaris bersamaan lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia. Selanya hanya 2 tahun. Dan di dalam perjalanan waktu, tepat pada tahun 1985 ketika saya secara pribadi menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di perguruan tinggi, saya pun kemudian berhimpun. Mulai dari komisariat sampai ke tingkat pusat, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam berhimpun dengan organisasi ini dan ikut serta menempah diri di dalamnya dan serta terlibat dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk Himpunan Mahasiswa Islam. Selamat ulang tahun Himpunan Mahasiswa Islam ke-75. Semoga sukses selalu, yakin usaha sampai. Kaitannya dengan itu, saudara sekalian, saya ingin dalam video ini mengemukakan suatu tulisan atau esai singkat yang ditulis oleh seorang tokoh Himpunan Mahasiswa Islam, almarhum Dr. Nurholis Madjid, yang sangat terkenal karena kapasitas intelektualnya sebagai seorang agamawan, pemikir besar Indonesia, bahkan dianggap sebagai tokoh modernisasi Indonesia atau penganjur pembaharuan pemikiran Islam maupun pemikiran di bidang-bidang lainnya di Indonesia. Beliau juga dikenal di kancah internasional, terutama di negara-negara seperti Amerika Serikat, di mana beliau mengambil S3-nya atau doktornya di Chicago University, Amerika Serikat. Saudara sekalian, beliau terkenal juga di dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam karena beliau adalah tokoh yang pernah menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam 2 periode. Itu sangat langkah dan sepengetahuan saya setelah itu tidak pernah lagi terjadi hingga hari ini. Untuk kedua kalinya seorang ketua umum bisa terpilih untuk kedua kalinya hampir jarang terjadi. Nah, dan yang paling terkenal adalah Dr. Nurholis Madjid atau Cak Nur di intern Himpunan Mahasiswa Islam, dipanggil sebagai Cak Nur, atau di dalam tradisi orang-orang Jawa, terutama NU, karena beliau sesungguhnya adalah dasar basic sosialnya adalah dari basic Nahdlatul Ulama dalam pengertian kultur, dan beliau adalah seorang lulusan pesantren terkenal yaitu pesantren Gontor, pesantren modern Gontor. Baiklah saudara-saudara sekalian,
Karena itu kita ingin bertepatan dengan hari ulang tahun Himpunan Mahasiswa Islam ini yang ke-79, saya ingin mengemukakan pandangan atau semacam catatan dari Cak Nur atau Dr. Nurholis Majid di dalam buku yang paling terkenal, yaitu buku tentang Ensiklopedia Nurholis Majid yang disunting oleh Budi Munawar Rahman yang juga seorang intelektual dari HMI, alumni HMI, yang saudara sekalian, buku ini terdiri dari 4 jilid. Ensiklopedia Nurholis Majid terdiri dari 4 jilid. Ini adalah jilid kedua. Yang di dalam jilid kedua ini ada satu bagian yang dikemukakan, diulas tentang HMI, Kahmi, dan Ijmi oleh Cak Nur. Saudara sekalian, di video yang lain tentang Cak Nur dan macam-macam, termasuk juga pengalaman saya di ber-HMI, itu juga sudah kita muat. Karena itu langsung saja kita bacakan pandangan Cak Nur tentang HMI, Kahmi, dan Ijmi. Sebagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa Islam atau selanjutnya disebut dengan HMI, dalam perkembangannya sekarang ini, setelah hadir selama hampir setengah abad, artinya tulisan ini ditulis oleh Cak Nur sekitar sebelum 2005, yaitu tepat pada 2005 pada tahun 2005 beliau berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sudah 75 tahun, berarti lebih dari setengah abad ya. Adalah sangat beruntung, saya ulangi, HMI dalam perkembangannya sekarang ini setelah hadir selama lebih dari setengah abad adalah sangat beruntung. Ia kini memiliki lingkungan yang tangguh sekaligus kondusif bagi perjuangan mengemban misinya. Ini terlihat pada lingkungan HMI yang bersifat horizontal berupa suasana umum, kebangkitan dalam arti tanda petik, Islam di negeri kita yang bersifat vertikal berupa pertumbuhannya sendiri ke atas melalui para alumninya. Sebab alumni HMI, jika kita kembalikan pada bunyi konstitusi himpunan, tidak lain adalah wujud nyata sumber daya manusia yang diciptakan oleh HMI, dicita-citakan oleh HMI, yaitu insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam. Masalah apakah setiap alumnus HMI adalah orang insan akademis? Rasanya tidak terlalu prinsipil. Demikian pula apakah dia adalah seorang yang berdaya cipta atau berkreatif? Kiranya juga tidak terlalu sentral. Tetapi apakah seorang alumni HMI adalah seorang pengabdi dalam arti membaktikan hidupnya untuk masyarakat dan tidak untuk dirinya sendiri semata secara egois? Sungguh sangat penting. Sebab pengabdian seperti itu, apalagi dalam kaitannya dengan nafas Islam, adakah sikap peribadatan yang saleh demi mencapai ridha Allah? Saya ulangi, adalah sebab pengabdian seperti itu, apalagi dalam kaitannya dengan nafas Islam, adalah sikap peribadatan yang saleh demi mencapai ridha Allah. Karena itu, perkataan pengabdi mengandung makna tampilnya sosok kesadaran dengan kesadaran etis dan moral atau akhlakul karimah. Inilah yang fardu ain yang mesti ada pada setiap individu alumni HMI. Tanpa adanya akhlakul karimah itu,
seorang alumni HMI dianggap gagal dalam mewujudkan tujuan himpunan. Secara moral dan etis, dia sudah berada di luar lingkaran HMI. Ini disebutkan sebagai peringatan bahwa kita wajib terus-menerus menjaga integritas HMI, baik berkenaan dengan mereka yang masih menjadi anggota, maupun lebih-lebih terhadap mereka yang sudah menjadi alumni. Karena alumni merupakan wujud nyata sumber daya manusia yang dicita-citakan oleh HMI. Oleh karena itu, HMI termasuk para alumninya tetap harus memiliki jiwa independen yang tegar dan konsisten, bermoral dan etis. Sama dengan semua orang, para alumni HMI berhak didengar suara dan pendapatnya. Tetapi juga sama dengan terhadap semua orang. Tidak semua yang didengar dari alumni mesti secara serta-merta diterima dan ditaati. Selamanya tetap diperlukan sikap-sikap kritis yang membangun dengan adil, jujur, dan berakhlak yang bahkan menurut Al-Quran biarpun mengenai diri sendiri dan para kerabat. Lihat Al-Quran surat 4 ayat 135. Dalam interaksi sosial inilah, juga dalam interaksi sosial yang lebih luas, HMI harus mempertahankan milik dan kehormatannya. Yang paling berharga yaitu independensi. Dan independensi itu tidak lain adalah hak bebas untuk memutuskan, the right to decide. Meskipun proses menuju pada keputusan itu harus melibatkan pengumpulan dan penggalangan informasi seluas-luasnya. Dari situlah timbul pandangan bahwa hubungan antara HMI dan KAHMI sebaiknya bersifat aspiratif dan konsultatif. Setiap alumnus HMI harus tetap mampu menghadirkan bayangan peran kemahasiswaan para anggota HMI, dan setiap anggota HMI harus mampu membayangkan dirinya menghadapi masa ketika dia sendiri akan menjadi seorang alumnus. Bagaimana dia akan dapat terus berpegang pada cita-cita dasar HMI, menjadi SDM Indonesia yang berpengabdian tinggi kepada masyarakat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan lain bagi HMI yang bersifat immediate atau menengah adalah ICMI. ICMI adalah Ikatan Cendekiawan Muslim. Tidak seperti KAHMI, ICMI bukanlah kelanjutan langsung dari HMI. Namun tidak dapat diingkari bahwa ICMI dilihat dari pribadi-pribadi yang terlibat dalam proses kehadirannya maupun mungkin sebagian dari aspirasinya, sedikit banyak dapat sekali lagi, dapat dalam artian tanda petik, artinya tidak harus menjadi lingkungan perjuangan HMI dalam melaksanakan misinya. ICMI mempunyai konstituensi yang sekaligus lebih luas dan lebih sempit daripada HMI dan KAHMI. Lebih luas karena ia mencakup para anggota yang tidak hanya berlatar belakang HMI, sekalipun kenyataannya sebagian besar memang berlatar belakang HMI. Lebih sempit karena tidak seluruh mereka yang berlatar belakang HMI adalah anggota ICMI. Karena itu ICMI dapat menjadi salah satu sarana untuk memperjuangkan misinya, khususnya yang berkenaan dengan gerak ke atas ataupun mobilitas horizontal dan vertikal. Dalam kurung yang nilainya fardu kifayah tanda petik. Saya ulangi, yang nilainya dalam tanda petik fardu kifayah saja. Tidak fardu ain. Jadi tidak melibatkan semua orang. Mobilitas ini amat penting guna mewujudkan keseimbangan baru dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik negeri kita yang wajar, adil, terbuka, dan demokratis. Dan untuk mengakhiri ketimpangan warisan kolonial,
Justru inilah salah satu tujuan perjuangan merebut kemerdekaan dan mengusir penjajah. Untuk mereka yang gugur dalam perjuangan itu didirikan masjid atau monumen syuhada di ibu kota revolusi dan masjid monumen Istiqlal kemerdekaan di ibu kota proklamasi. Kawan-kawan sekalian, demikianlah uraian dari Cak Nur atau almarhum Profesor Dr. Nurholis Majid tentang HMI, KAHMI, dan ICMI. Yang tadi saya sudah katakan bahwa di awal bahwa kebetulan 2 hari yang lalu, yaitu 5 Februari 2022, Himpunan Mahasiswa Islam merayakan hari lahirnya yang ke-75. Semoga HMI selalu eksis, sukses, dan yakin usaha sampai. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Sebelum mengakhiri, jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.